Dari pemateri kita ini namanya Bapak Januar Ashari. Bapak Januar Ashari. Januar Ashari. Penyanyi pencet spasi. Oh udah. Tempat tanggal lahir Bogor 30 Januari 1987. Oh iya, 88. Jabatannya guru aja dulu. Iya. Guru doang, iya pakai doang. Sama mana ini? Moto hidupnya moto hidup karena mengajar Songnya ya. karena mengajar sejatinya ya adalah belajar. Kamu ngomong ke sana, saya ngomong ke sini. Karena mengajar sejatinya adalah belajar. Baru O, bukan H. Riwayat pendidikan Iya udah gitu aja, SD, SMP, SMA. S1, SD udah. riwayat pendidikannya SD, SMP, SMK, S1, S2. SD, SMP, SMK, SMA. Ini Oh iya. SMA. SMA ya SMA. Saya bukan SMA. S1, S2. Oke. Nomor HP-nya. Tanggung pas satu lagi. Follow IG aja. Nomor HP-nya 088 0858 66666. 6-nya 5 kali. Ini ulang. 0858 6-nya 5 kali. 793. Ya, alamat di Bogor, Indonesia ini. Oke. Sekian dari saya, waktu dan tempat dipersilakan. Yang lebih kenceng suaranya gimana? Yes. Kalau link YouTube yang saya kirim ada nggak? Revi mana Revi? Tapi kalau saya play video, suaranya kedenger nggak? Revi mana Revi? Semoga kalian gak banyak ya, karena itu akan sangat mengganggu. Yang paling belakang kedengeran gak suara saya? Iya, kamu berdiri paling belakang. Coba. Ya, nama kamu siapa? Kamu harus kedengeran suaranya sih. Nama kamu siapa? Hah?
duluan. Oke. Oh berarti kamu jagain dulu ya. Ya boleh pojok sana kamu yang pakai masker. Siapa namanya? Jadi banyak Anggi. Anggi. Saya kalau nggak cek lagi. Siap ya, mulai ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat siang. Kalau saya ngomong selamat siang, jawabnya tetap selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Oh, kita bukan buat kalian. Oke. Kita coba bermain konsentrasi dikit ya. Kalau kamu nonton sebuah pertandingan bulu tangkis atau olahraga yang lainnya, kalau ada yang meneriakkan kata Indonesia, coba ya, Indonesia. Coba aja ya, cewek diam ya. Indonesia. Mantap. Nih cewek aja ya. Cowok ngalah. Takdir kita memang begitu. Indonesia. Ayo mantap. Oke, sekarang saya ganti. Indonesia itu saya ganti jadi angka. Kalau saya bilang angka 1, berarti tepungnya kayak tadi. 1. Oh jadi nggak apa-apa. 1. Oke. Nah sekarang tepuk 2 itu agak beda. Tepuk 2. Setelah tepuk 2. Bus. Oke ya, tes ya. 1, 2. Beruntung pakai masker. Pas bus itu memang agak beda. Oke, saya tambahkan lagi nomor 3. Sampai berapa? Siapa tadi yang bilang? Oke, yang ketiga. Yang ketiga itu ini. Tepuk 3. Wah. Boleh ke kiri, boleh ke kanan. Oke? Bisa ya? Tepuk 2. Ada yang kasih. Tepuk 1. Tepuk 3. Oke, sekarang kombinasi ya. Saya nggak berhenti, kalian langsung lanjut. Tepuk 3, 2, 1. Sekarang cewek aja ya. Sekarang cewek aja ya. Kalian diam ya. Kita coba cari cewek punya salangnya. Biasanya enggak. Ya. Kan kemarin pas Idul Adha rame meme ya. Kenapa sih kalau kurban kambingnya harusnya jantan gitu kan? Karena edukasi anti korupsi. Oke, perempuan, saya kasih kombinasi 5 langsung ya. Oh. Belum dicoba udah insecure. Ya,
Kalian perhatikan ya, kalau ada yang salah kira-kira hukumannya apa? Oh ya, nggak boleh ada hukuman ya. Konsekuensinya apa? Oke ya, perhatikan ya. Kalau ada yang salah, ulangi sampai materi ini selesai. Oke, 5 ya, kombinasinya 5 ya. Oh 3 aja, 3 dulu. Oke. Siap? Cewek aja. 1, 3, 2. Ada yang usah, ada yang Ya, walaupun salah tetap kita nggak boleh nyalahin. Cewek. Ya. Sekarang kalian bisa buktiin nggak cowok juga bisa benar? Bisa ya? Oh, oke. Mau 5 mau 3? Saya kira tantangannya pengen lebih. Oke, 3 ya. Siap. 2, 3, 1. Satu kosong ya sekalinya ya. Kenapa? Oh, jangan 1-0, 1 sama. Mau kalah? Oke, sekarang kalian buktikan skornya. Karena saya pakai 5 sekarang. 5 ya, kasih ya. Fokus, makanya fokus. Fokus ya. Kalian perhatikan ya. Kalau salah boleh di surat. Dia itu kayak berbanding terbalik. Oke, siap? Satu, 3, 2, 1. Sorry, empat itu ya? Itu 4 ya? 5, sorry. Ulangi. Oke, perhatikan. 1, 3, 2, 3, 2. Tahu nggak? Di sebelah sini banyak yang cari aman. Gak kedengeran kesini tuh. Karena ke saya tuh deket. Pokoknya. Mau coba lagi atau udah? Coba lagi. Bener ya? Bener bisa ya? Terakhir ini ya. Ini saya udah marah nih cowok nih ya. Memberikan kesempatan kepada kalian terus dan terus. Oke, siap ya, fokus. 3, 2, 1, 2. Gimana? Biasanya masih minta kesempatan. Biasanya sih begitu. Masih. Nah, saya mau lihat cowok dulu. Siap ya? Jangan malu-maluin kaum Adam ya. Paling belakang fokus, bisa? Oke, perhatikan ya. Nih, dijamin gak ada yang salah ya. Saya taruhannya ya. Siap. Satu.
Cek cek. Fokus. Jangan fokus. 3, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 3. Serem. Cewek kalau udah dibilang serem. Jangan telat. Tiga, dua, tiga, satu. Ya cewek susah sih nerima apa adanya. Ya kadang kita mintanya segitu dilebihin, tadi dikurangin. Udah apa adanya ya, minta 5 kasih. 1, 3, 2, 3, 1. Gimana? Sesempurna apapun cowok selalu salah dia. Boleh tepuk tangan buat kalian semua. Ini betul ya? Oke, tadi itu cuma ngasih fokus sudah habis berapa menit saya gitu kita ambut aja materinya ya. Slide-nya dulu, slide PDF-nya dulu. Oke, next. Slide PDF. Nah ya. Jadi, udah bisa fokus belum? Udah bisa ya? Wan. Udah bisa fokus Wan? Udah bisa fokus? Belum? Yang paling pojok siapa nama kamu? Berdiri lah nyumput sih ya. Iya kamu. Iya kamu. Hah? Back in. Nama asli siapa? Coba kamu berdiri. Ya, nama kamu siapa? Doni. Suara saya kedengeran nggak? Oke, Wan, kedengeran Wan? Oke. Jadi ukuran saya si Doni sama si Wawan ya. Iya. Oke, teman-teman. Saya mau ceramah tentang pendidikan karakter. Kira-kira sepenting apa karakter buat hidup kita? Penting atau biasa aja? Ada yang mau coba berargumen kenapa karakter itu penting? Boleh? Nama sama jurusan ya? Hah? Halo, hei. Oke, pertanyaannya, sepenting apa sih? Halo, hei, ini cowok. Kalau masih berisik saya pindahin ke lapangan, serius. Nah, siapa namanya? Amhar. Pak. Amhar. Ya. Jurusan apa? Animasi. SMP mana? SMP 5 Taruna. Oke, Solo. Enggak. Santai ya. Relax. Gue ngajak dulu gitu. Oke, Amar. Sepenting apa sih karakter
karakter bagi seseorang? Karakter itu sangat penting terutama bagi manusia. Mengapa? Karena tanpa karakter manusia tidak akan bisa hidup. Maksudnya? Coba Anda semua bayangkan, manusia hidup tanpa karakter. Apakah manusia hanya akan berjalan pada satu pintu yang menuju mereka pada sebuah kesetaraan? Orang jadi sedikit sendiri. Ulangi. Siapa pakai ini kok? Ya. Cara pakai gimana Pak? Kenapa manusia harus berkarakter? Nah, ini sih, Pak. Kalau manusia tidak berkarakter, bagaimana cara manusia hidup, Pak? Ya, tinggal hidup aja. Manusia punya peran masing-masing, Pak. Gimana? Setiap manusia punya peran masing-masing, Pak. Iya. Kalau manusia tidak punya karakter, bagaimana manusia bisa berperan, Pak? Oke. Sekarang karakter kamu apa? Karakter saya tidak tahu. Benar nggak saudara? Oh, karakter. Tidak usah memprovokasi yang lain. Oke. Ini saya coba runutkan cara berpikirnya ya. Oke, pertanyaannya sepenting apa karakter bagi seorang manusia? Penting banget karena kalau manusia tidak punya karakter, bagaimana manusia mau hidup? Oke, fine ya. Terus saya tanya, kalau kamu karakternya apa? Saya tidak tahu. Saya boleh nggak menyimpulkan buat apa kamu hidup? Ya, buat apa kamu hidup? Kalau belum tahu karakternya. Ayo. Sudah sih. Udah, nyerah. Ada nyerah. Oke, duduk silakan. Nah, ada rekrut satu ya. Yang bilang ya. Oh jangan. Oke, saya sama Bilal lagi bikin komunitas manusia berpikir ya. Oke, makasih Amar. Tepuk tangan buat Amar dong. Saya waktu sekolah itu belum tentu seusia Amhar bisa melakukan apa yang barusan Amhar lakukan. Karena saya saat sekolah seumur Amhar, saya tidak punya karakter seperti karakter saya sekarang. Paham? Artinya karakter itu adalah sesuatu yang stabil, tetap, atau berubah. Ya berubah. Oke. Ada yang tetap? Ya. Enggak tahu. Jadi semangat ya, karakter itu sesuatu yang pasti berubah. Oke. Tapi kenapa terkadang kita ketika menilai karakter seseorang, ketika kita sudah menilai si A berkarakter A, selamanya kita akan menjudge dia A. Saya sebutin sifatnya, misalkan saya namun siapa? Anda, Nadia. Saya kenal Nadia itu orangnya jutek. Karakter bukan? Karakter bukan? Mungkin nggak penilaian karakter saya terhadap Nadia sama dengan karakter dari kamu? Siva, menurut Siva Nadia gimana? Asik, humoris. Menurut saya jutek. Siapa yang salah? Iya, saya selalu salah. Memang saya tempatnya salah. Siapa yang salah? Gak ada yang salah.
Orang menilai tergantung dari sudut pandangnya masing-masing. Tapi, Wan, masih kedengaran suara saya, Wan? Oke. Tapi setiap kita dituntut untuk berkarakter baik. Benar ya? Iya. Siapa yang memerintahkan? Banyak. Mau pakai norma apa? Mau pakai norma agama? Jelas. Diutusnya Rasul, Nabi ke dunia itu tujuan utamanya adalah menyempurnakan akhlak. Dalilnya apa? Innamal bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Akhlak itu karakter, bos. Akhlak itu adalah yang kita lakukan. Yang kita lakukan akan direspon orang lain menjadi watak. Ya, kan kita gampang kalau punya teman yang banyak, kita itu udah bisa menyatakan si A baik, si A biasa, si B biasa aja, si C perhatian, si D julid, si E pengkhianat, si E pelakor, ya itu kan macam-macam ya. Kita bisa menilai orang karena kita berinteraksi dengan orang tersebut, betul ya? Iya. Nah, di MPLS ini ada pendidikan karakter, coba nih. Sebenarnya karakter apa sih yang diinginkan oleh pendidikan, oleh menteri pendidikan, oleh orang tua kamu, oleh kakak, nenek, mama, bibi? Sebenarnya mereka tuh pengen kamu jadi kayak gimana sih? Itu karakter kan? Oke. Ini apa ini? Ini Gen Z. Gak usah deh, waktu saya tinggal dikit kan. Nanti kapan-kapan Gen Z saya bahas. Oke, jadi kalau kalian membaca di media massa maupun di sosial medianya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan kurikulum merdeka, maka negara itu pengennya kamu tuh kayak gini. Kayak gini. Kebaca nggak sih? Saya juga enggak sih. Kayak gini. Jadi kamu tuh pengennya negara itu di pendidikan ini kamu menjadi orang yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Ini ada yang udah jelasin ya? Profil pelajar Pancasila. Kamu tuh diminta untuk menjadi pelajar yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Ada 6 karakter profil pelajar Pancasila. Kalian harus menguasai semuanya. Bukan salah satu, bukan salah 2, tapi semuanya. Nanti mana yang dominan kamu kuasai itu pasti berbeda satu sama lain. Ya, tapi ke-6-6-nya ini minimal harus kamu kuasai. Yang pertama apa? Nah, karakter yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan sila di Pancasila nomor ke-1. Bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi setelah sekolah itu atau dalam proses pembelajaran di sekolah itu, kamu yang pertama harus berkarakter, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Contohnya apa? Banyak. Di antaranya adalah akhlak beragama. Akhlak beragama itu berarti kita menjadikan agama sebagai pijakan, sebagai panduan kita untuk berperilaku. Contoh, kalau di agama Islam ada anjuran untuk menjaga kebersihan, ya. Di agama Islam ada kan? An-nadhafatu minal iman.
Kata agama, melakukan kegiatan kebersihan adalah sebagian dari iman. Ketika kita melakukan kegiatan kebersihan itu, maka kita sudah mewujudkan karakter beriman dan bertakwa dengan menjadikan agama sebagai panduan. Pak, emang panduan dari agama cuma satu? Banyak sekali. Karena saya yakin agama apapun itu pasti mengajarkan keimanan, percaya kepada Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan. Agama apapun. Ya. Yang berikutnya, ciri orang yang sudah memiliki karakter beriman bertakwa adalah dia memiliki akhlak pribadi yang baik. Pribadinya santun, pribadinya menyenangkan, pribadinya sopan, pribadinya dirindukan. Ya. Bahkan kalau bisa kamu harus sampai pada level manusia itu kan eksistensinya itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama, ketika kehadiran kita dirindukan, ketiadaan kita tidak diharapkan, maka kita sudah menjadi orang yang memiliki akhlak. Tapi sebaliknya, kalau ketidakhadiran kita justru diharapkan, kehadiran kita malah dicemaskan. Nah, ini bahaya. Jangan sampai nama siapa? Andar. Ya, misalkan si Andar di kelasnya, di kelas itu ya kalau ada si Andar mas, kelasnya tenang, nyaman, adil, sejahtera. Tapi kalau ada si Andar, ketika orang lain menganggap ke kamu seperti itu, maka hati-hati. Berarti ada yang salah dengan diri kamu. Berarti ada yang harus diperbaiki dari diri kamu. Berarti kamu belum memiliki akhlak yang membuat orang lain suka, nyaman dengan kamu. Ya kalau bahasa kalian mah, gak bisa jadi bestie lah, gitu ya. Iya kan? Level bestie itu kan sudah melewati suka duka bersama kan? Baru dia mendapatkan predikat bestie. Iya dong. Ya, kamu mau nggak? Baru kenal hari ini, you are my bestie, gitu kan? Baru kenal, nggak mungkin kan? Kamu mengatakan itu bestie kamu ketika suka duka udah dilewatin bersama, ya kan? Teh sisri rasa gula batu udah diminum 1 berdua, ya kan? Iya, terus mie sakura dibagi berdua, ya kan? Ya kan? Bestie itu kan harus melewati fase-fase seperti itu dulu, tidak ujung-ujung, ya? Iya, tidak ujung-ujung. Nah, bestie itu adalah salah satu cerminan orang yang memiliki pribadi yang menyenangkan di mata kamu. Berikutnya akhlak kepada manusia otomatis lah. Kita hidup tidak sendiri. Kita hidup, saya tuh pengen jalan ke sana. Saya pengen jalan ke sana, tapi gimana ya? Kalian bisa ngasih jalan ya? Soalnya di sini kamu merasakan bersih gak? Iya kan? Tapi pas saya kesana ini, kenapa? Karena akhlak kamu dibangun bukan karena kesadaran, tapi karena takut dengan saya. Bener ya? Tapi kalau kamu punya akhlak, saya mau di posisi manapun, karena kamu berakhlak, kalau ada yang berbicara di depan saya harus mendengarkan, maka kamu pasti akan melakukan itu tanpa saya harus kesini. Paham ya? Jadi sesimpel itu untuk memiliki profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Dengerin orang yang ada di depan, memperhatikan materi yang disampaikan, apalagi mencatat poin-poin penting, itu kan sudah menjadi akhlak pribadi yang luar biasa. Bisa? Ya, kalau bisa nanti saya tidak perlu di sini lagi ya, untuk mengkondisikan kamu supaya tidak berisik. Siap?
Saya berapa menit lagi? 12. Oke, yang berikutnya adalah selain kamu harus memiliki karakter beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kamu juga harus memiliki karakter berkebinekaan global. Ada yang mau jawab bineka itu apa? Saya pengennya ngacung dulu baru jawab. Ngacung dulu baru jawab lagi. Bineka, beda Pak. Semuanya jawab. Ada yang mau ngacung dulu? Halo? Tuh kan? Tadi banyak yang jawab. Oke, berdiri. Berdiri dong. Tangkap ya. Tangkap ya. Assalamualaikum. Nama? Hah? Nama kamu dulu ya. Perkenalkan, nama saya Imam Bukhari. Biasa dipanggil Buyung. Oke, lanjut. Bineka Jurusan apa? Jurusan apa? Jurusan otomotif. Oke, sip. Dari SMP mana? PGRI 3. Oke, menurut kamu bineka itu apa? Bineka itu apa? Iya, artinya Berbeda-beda berbeda. satu. Bineka Tunggal Ika. Kamu bisa nggak menerjemahkan berbeda-beda tapi tetap satu itu maksudnya apa? Misalkan, mohon maaf ya, kan di sini ada yang agamanya Kristen, Ya. ada yang Islam, tapi kita satu tujuan buat semua orang di sini. Oke. Ini contoh dari kebinekaan ya. Ya. Ada yang berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda suku, ya kan? Tapi di sekolah ini kita disatukan dengan nama SMK Negeri 1 Ciamas untuk tujuan yang sama, satu, yaitu Sekolah. belajar. Oke, makasih Imam Bukhari. Tepuk tangan dong. Saya salut sama dia. Dia itu salah satu orang yang meriwayatkan banyak hadis. Iya. Sama namanya ya. Beda kualitas orangnya aja. Oke, berkebinekaan global itu adalah salah satu sikap untuk menghargai perbedaan di antara kita semua. Karena kan kita sebenarnya itu berbeda. Ya, kalian datang dari latar belakang yang berbeda-beda satu sama lain. Ada yang dari Sunda, ada yang dari Jakarta, ada yang keturunan Makassar, Papua, Uganda, Zimbabwe, macam-macam kan? Ya kan? Tapi kalian di sini semua bersatu dan tidak boleh mengatakan bahwa yang orang Sunda mengatakan pokoknya yang terbaik adalah orang Sunda. Orang Jawa mah, kata orang Jawa, di mana-mana juga orang Jawa yang terbaik. Presiden kebanyakan orang Jawa, mana orang Sunda? Gak ada. Yang terbaik orang Jawa. Gak boleh. Gak boleh ya. Jadi perbedaan agama, suku, ras dan lain-lain itu bukan untuk menjadikan kita berpecah satu sama lain, tapi untuk menguatkan satu sama lain. Bukankah makanan, kue yang kita nikmati sehari-hari itu adalah hasil campuran dari komposisi yang berbeda-beda? Apakah bangunan ini bisa begitu megah berdiri dan kita duduk di bawah bangunan ini hanya karena satu material saja? Iya. Ada pasir, ada batu, ada semen, semua bersatu, disatukan oleh sesuatu yang justru lembut, bahkan paling lembut, yaitu air. Semen, masih sih.
ada pasir, batu, semen. Itu disatukan oleh sesuatu yang lembut, yaitu air. Ya kan? Bersatu mereka semua jadi bangunan ini dan kita bernaung di bawah. Jadi perbedaan itu, saya harus nanya lagi ya. Ada minum nggak? Saya soalnya ngasih materi dari atas langsung ke sini gitu. Jadi bangunan ini adalah sebenarnya contoh nyata bahwa perbedaan yang kita dapatkan hari ini adalah sesuatu yang harusnya membuat kita menjadi lebih kokoh dan tegak berdiri. Ya kan? Bukan membuat kita bersengketa, bertengkar satu sama lain karena merasa paling hebat, karena merasa paling pintar. Tidak. Kita berbeda, perbedaan itulah yang justru akan menguatkan kita. Ini saya buat instastory ya. Oke, yang selanjutnya yang ketiga, bergotong royong. Ini gotong royong itu kalimat yang saya yakin kamu dari TK udah denger ya. Gotong royong apa sih? Apa gotong royong itu? Kerja paksa. Bukan. Oh, kerja sama. Oh, kerja paksa. Hah? Kerja rodi. Oh, itu zaman Jepang ya. Jadi bukan kerja paksa, tapi kerja sama. Oke, gotong royong itu adalah karakter yang wajib dimiliki oleh kalian jurusan apapun. Ya, kalian yang jurusan animasi itu gak akan bisa bikin film animasi kalau orang RPL atau PPLG gak bikin softwarenya, bener ya? Orang RPLG langsung. Padahal mungkin dia yang bikin softwarenya. Orang otomotif nggak akan bisa bikin kendaraan kalau kerangka kendaraannya nggak jelas, benar nggak? Mana pembahasan? Iya. Mobil yang udah jadi yang dibuat oleh orang otomotif dan pengelasan itu nggak akan laku kalau orang broadcast kita dijual di marketplace, benar nggak? Terus kalian masih mau hidup sendiri gitu? Ya barangkali Pak sendiri aja udah bahagia, apalagi berdua. Aduh, kalian pasti menanggapinya materi saya bucin, padahal kan nggak ada situ. Itu mah tafsiran kalian aja. Ya, jadi inti yang saya sampaikan dari gotong royong adalah kita tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Iya. Ada yang nonton Avenger nggak? Ada yang nonton film Avenger nggak? Nonton ya. Thor Love and Thunder udah nonton juga. Oke. Kebetulan saya MCU lovers juga. Jadi saya nonton film Marvel itu dari awal sampai yang sekarang ya, sampai Thor Love and Thunder yang terakhir. Yang saya perhatikan dari film MCU, Marvel Cinematic Universe, yang saya perhatikan dari film Marvel itu adalah sehebat apapun superhero, dia tetap membutuhkan teman. Dia tetap membutuhkan orang lain untuk menyempurnakan kekuatannya. Dan itu disajikan dalam film Avenger ketika superhero itu menyatu, membangun sebuah kekuatan yang lebih dahsyat dan lebih besar lagi. Ya, jadi gotong royong itu mutlak harus kalian miliki sebagai modal untuk mencapai kesuksesan. Tidak ada Superman, ya, tidak ada Superman. Yang ada adalah super team. Ya, universe ini gak butuh Superman karena Superman gak ada di Marvel, dia ada di DC. Ya, universe ini butuh super team, bukan Superman. Kita gak bisa jago-jagoan sendiri, gak bisa. Karena sehebat apapun, sejago apapun kita, pasti kita punya kelemahan.
Dan fungsi kita berkolaborasi, bergotong royong dengan orang lain adalah orang lain menguatkan yang lemah dari diri kita menguatkan yang lemah dari orang lain. Maka itu yang disebut dengan soulmate. Belahan jiwa itu begitu. Ya. Oke, yang keempat. Yang keempat adalah mandiri. Ada mandiri, ada BNI, ada BRI, ada ya pokoknya mereka suka lah semua. Oke, yang berikutnya adalah mandiri. Mandiri adalah karakteristik yang harusnya sudah kalian miliki sebelum kalian di sekolah ini. Saya mau komplain dengan ini apa sih? Masa saya harus berhenti pas lagi sayang-sayangnya? Oke, jamin 5 or 15 minutes. Oke, sampai aja. Gimana coba rasanya? Saya diberhentikan pas lagi masalahnya baru yang mandiri nih. Oke, saya mau komplain sama orang tua kalian semuanya yang ada di grup. Saya jijik karena saya ada di grup itu. Saya jijik melihat orang tua yang sangat memanjakan anaknya. Urusan nemtek orang tua yang bikin, urusan antar jemput orang tua yang melakukan. Ini anak SD atau anak SMK? Sampaikan ke orang tua kalian ya. Saya benci dengan orang tua yang sangat memanjakan anaknya. Bilang saya kesel sebagai anak saya pulang jam berapa ya? Anak saya khawatir kalau pulang sendiri dia belum pernah naik angkot. Ini sekolah mau ngajarin kalian mandiri, tapi orang tua kalian memaksa kalian untuk tidak mandiri. Ini sampaikan ya, saya marah gitu sama orang tua ini. Ya masa iya naik angkot aja dikhawatirkan, umur kalian 16, 15, 16, 17. Anak saya kelas 4, kelas 3 SD itu udah suruh saya naik angkot sendiri ke sekolahnya kurang lebih 10 menit, 15 menit. Anak kelas 2, kelas 3 SD yang saya sekarang enggak saya antar. Terus kalau ada yang sulit gimana? Ya udah tinggal dicari. Gimana? Saya rugi kalau saya memanjakan dia dan dia tidak jadi orang yang mandiri. Nah ini saya bingung ya, anak SMK nemtek kayak gini aja coba. Nemtek kayak gini aja orang tuanya yang riwa kan. Aduh gimana anak saya belum bikin nemtek, belinya di mana? Belum dijual. Kamu masih saya? Karena saya ada di grup orang tua itu. Ini sekarang itu pasti udah ramai di grup orang tua. Anak saya belum jam berapa ya? Saya pengen jawab nggak akan pulang. Betul, ini saya kesel sama orang tua kayak gitu. Please lah, kalian udah kelas 1 SMK. Kelas 1 SMK loh, sudah balik, sudah dewasa, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Masa iya urusan datang ke sekolah itu harus bergantung dijemput dan diantar orang tua? Perhatian ya, yang dijemput, yang memaksa orang tua. Bahkan kalau nggak dijemput nggak akan pulang apa sih? Bilang pulang dari sini bilang besok udah nggak usah antar jemput lagi, saya mau mandiri. Bisa ngomong gitu. Pak, tapi rumah saya jauh. Siapa yang rumahnya lebih jauh dari saya di sini? Rumah saya di Luiliang. Ada yang lebih jauh dari saya? Saya aja sendiri di sini. Oke ya, benar, ini saya marah beneran loh. Ya sampai yang orang tuanya ya. Kalau bisa bilang pulang dari sini, maaf Pak, nggak usah ikut campur lagi urusan MPLS.
bilang gitu. Selesaikan urusan kamu sendiri. Belajar mandiri, belajar dewasa. Hal-hal kecil sederhana, bikin MT, bikin tugas, bukan urusan orang tua. Orang tua kamu udah capek biayain kamu mencari nafkah buat kamu. Sorry, saya emosi ya. Kesel ya. Manja nih, banyak yang manja nih. Angkatan ini. Oh iya, pasti saya marah-marah ya. Kamu juga kesel kan? Kayak kesel orang tua bisa gitu, saya marahin juga. Ini hese deh ya. Oke, marah-marahnya udah cukup. Intinya itu, sampaikan salam saya ke orang tua kalian, ya. Jangan jadi anaknya manja. Di SMK, jijik saya lihat anak manja, bener. Kalau masih mau manja-manjaan, mendingan mundurin diri dari SMK, masuk aja PAUD. Masuk lagi PAUD sana, kalau masih manja-manja sama orang tuanya. Apalagi yang masih disiapin orang tua semua bajunya, bekalnya masih dimandiin, ya mendingan mundurin diri. SMK dari jomblo gak butuh murid-murid lemah dan manja kayak gitu. Ya, siap ya. Jadi mereka tidak manja semuanya ya, teman-teman mahasiswa. Ya. Kalau ada yang manja-manja lapor saya. Benar, yang manja-manja laporin ke saya. Baru pacaran dikit, kalau lihat di UKS aja banyak upacara baru dimulai 2 menit, yang di UKS sudah 1 kelas. Ini generasi apa sih sebenarnya? Masih ya. Yang kelima, bernalar kritis. Nah, bernalar kritis itu artinya kamu peka. Ini cowok terutama peka ya. Harus peka ya. Karena ini kalimat yang sering digunakan cewek untuk mutusin kalian. Peka ya, harus peka berarti. Siapnya cowok yang harus lebih peka. Perempuan itu nggak akan langsung ngasih tahu yang sebenarnya. Dia hanya kode-kode dan kita yang harus peka. Malu banget ya saya. Bisa begitu soalnya. Kalau lagi di jalan gitu kan lapar nih, bisa diemin aja. Ya kan kalau ditanya lagi, yuk makan di mana? Terserah. Tahu nggak itu saya mendingan jawab soal 100 yang susah daripada dikasih jawaban terserah. Karena itu rumit jawabannya, sangat rumit. Dan setiap kondisi itu berbeda-beda jawabannya. Mau makan apa? Terserah. Ya udah, nasi goreng yuk. Enggak mau. Iya pokoknya jangan nasi goreng. Ya udah sate. Enggak. Tahu nggak ya kalau mau nggak gitu, itu mah istri saya doang. Ya, jadi nalar kritik peka terhadap keadaan di sekitar kita. Ya, kita tuh bertanya. Setiap yang kita lakukan, kita selalu menanyakan kenapa saya melakukan ini. Itu kritis. Kenapa saya sekolah di sini? Kenapa saya ada di jurusan ini? Mau jadi apa saya nanti? Mimpi apa saya 5 tahun yang akan datang? Apa yang bisa saya banggakan kepada orang tua saya? Itu kritis. Sebelum kritis ke orang lain, kalian harus kritis terhadap diri sendiri dulu. 16 tahun, rata-rata 16 tahun yang murid. 15, oke. 15 tahun saya hidup, saya udah ngapain aja? Lebih banyak nyakitin atau bahagiain orang tua saya. Itu kritis terhadap diri. Ya. Dan yang terakhir adalah kreatif. Kreatif itu bukan hanya ada di jurusan animasi dan broadcasting. Ya. Walaupun memang bidang keahliannya seni dan industri kreatif. Kreatif itu adalah sifat yang harus dimiliki oleh semua yang ada di ruangan ini. Karena itu yang membedakan orang-orang biasa dengan orang-orang luar biasa. Adalah kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan gagasan yang orisinal.
yang baru, bukan hanya follow, tapi dia menjadi trendsetter, tapi dia membuat sesuatu yang diikuti orang, tapi dia membuat sesuatu yang orang lain takjub. Itu kreativitas. Bukan hanya follow. Saya melakukan ini karena idol saya melakukan itu followers. Indonesia sudah terlalu banyak followers. Udah gak butuh lagi followers. Udah cukup. Indonesia butuh creators. Indonesia butuh inovator. Indonesia butuh orang-orang yang kreatif yang bisa bersaing dengan orang-orang di luar Indonesia yang memiliki kreativitas yang tinggi. Stop kita bangga dengan makan makanan yang dari luar negeri, KFC, Kentucky, McD dan lain sebagainya. Kenapa kita nggak bermimpi untuk membuat warteg di Las Vegas? Kenapa kita nggak bermimpi untuk membuat angkringan di London? Iya dong, ya kan? Kenapa kita nggak berpikir untuk menduniakan wayang di dunia internasional? Kenapa kita nggak naikin lokal pride kita terhadap bangsa ini dibanding kita mengkonsumsi sesuatu brand yang dari luar? Kenapa? Kamu pasti udah nonton Shizuki ya? The movie, ngomongin jengkol kan? Kenapa kita lebih bangga menggunakan brand-brand dari luar, sepatu kita lebih bangga dari luar dan lain sebagainya? Kenapa kita nggak mulai naikin lokal pride kita terhadap apa yang sudah dimiliki oleh bangsa ini? Teman-teman, bangsa luar itu melihat Indonesia itu cemburunya setengah mati. Serius, Disney aja sudah mulai masuk ke dalam lokal wisdom Asia Tenggara lewat film Raya and the Last Dragon. Itu sudah masuk Asia Tenggara. Dan di Indonesia itu banyak sekali potensi kreativitas, kebudayaan yang bisa dieksplor yang kelasnya kelas dunia. Ya, udah cukup ya? Oh masih lama. Ini capek banget aku. Oke. Jadi saya masih banyak materinya ya selain, tapi saya cukupin sampai di sini. Karena sebenarnya saya punya tips. Selain kamu harus memiliki profil pelajar Pancasila yang lengkap ini, kamu juga harus punya karakter kliwon. Wah. Ini saya bikin sendirinya itu. Nah, ini. Keren. Jadi ini adalah karakteristik yang harus kalian miliki untuk melengkapi profil pelajar Pancasila. Kalian itu harus punya spiritual quotient. Spiritual quotient itu adalah kemampuan untuk memanage diri kita untuk tetap beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah know yourself. Tidak mungkin kita akan sukses, kita tidak mungkin bisa melakukan yang terbaik kalau kita saja tidak kenal dengan diri kita. Kalian harus benar-benar kenali diri kalian. Siapa saya, mau kemana, mau jadi apa, dan lain-lain itu terus tanyakan kepada diri kalian sampai kalian menemukan siapa diri saya. Setelah kalian tahu diri kalian, maka buat rencana. Saya mau melakukan apa di SMK Negeri 1 Ciamas 3 tahun ke depan? Apakah saya menjadi orang yang biasa saja atau menjadi orang yang luar biasa? Buat rencananya, buat rencana aksinya. Dan ketika kamu sudah buat rencana, kamu sudah tahu diri kamu siapa, ternyata need other to collaboration. Kamu gak bisa mewujudkan semuanya sendiri, gak bisa. Kamu butuh partner untuk berkolaborasi mewujudkan apa yang sudah kamu lakukan di rencana kamu. Yang ketiga adalah kamu selain memiliki cita-cita, mempunyai baik teman untuk mewujudkannya, kamu juga harus memiliki kecerdasan intelektual dan emosional. Kamu pintar secara materi dan kamu juga pintar secara sikap. Itu intellectual and emotional quotient. Dan yang terakhir, bagi beragama Islam, saya ingin mengaplikan dengan complete all with tawakal. Setelah kita melakukan semuanya, maka satu-satunya yang harus kita lakukan, ikhtiar sudah kita maksimalkan,
maka serahkan semuanya kepada Tuhan. Biar Dia yang menentukan semuanya. Yang penting yang kita lakukan adalah yang terbaik yang sudah kita lakukan. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Januar yang telah memberikan materi pendidikan karakter. Gimana, udah paham apa itu pendidikan karakter? Udah paham betapa pentingnya karakter? Ada yang mau nge-review nggak nih pendidikan karakter materi dari Kak Januar? Sesuai pengajian yang review lagi ya, harus maju. Bilang aja cowok satu cewek satu, ayo maju yuk buat nge-review. Oh iya, izin buat manggil Tarik. Ada yang nama Tarik gak? Tarik. Gugus 9. Oke, lanjut ya. Sini ada yang mau maju gak? Harus maju sih. Oke, dari cewek dulu. Siapa yang mau input pendidikan karakter? Ya, maju. Dari cowoknya, Dari cowok dengan orang yang sama. Iya, maju. Oke, dimulai dari cewek dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Amelia dari gugus 105 atau gugus 10 dan dari jurusan Komunikasi. Profil pelajar Pancasila ada 6, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak. Yang 2, berkenaan global. 3, bergotong royong. 4, mandiri. 5, bernalar kritis. 6, kreatif. Kita tepuk tangan buat Siva yang sudah memberikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ifadi dari gugus 7 dari Prakat, jurusan PPLG. Satu, karakter dilihat dari sudut pandang semua orang yang berbeda. Ada 6 karakter profil pelajar Pancasila. 1, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya adalah akhlak dan beragama sebagai tindakan dan pedoman hidup. Ciri yang mempunyai karakter beriman, pribadi berakhlak, dan pribadi sopan. 2, karakter kebinekaan. Karakter yang berbeda dan harus menghargai perbedaan. 3, bergotong royong. Karakter yang mengandalkan kekompakan, bukan individu. 4, mandiri. Mandiri adalah karakteristik yang dimiliki semua orang. 5, kepakaran fisik. 6, kreator. Kreator adalah kemampuan yang membedakan